mendalami materi, KBK kita akan berkenalan diri terlebih dahulu. Mengenalkan nama saya Maria Dalani, jelas data dengan akhiran NIM 096 dan teman saya Maria Maria Dawardari dengan akhiran NIM 075. Saya Susurya Pasya dengan akhiran NIM 108. Saya Dr. Desiana Tuban dengan akhiran NIM 191. Saya juga dapat bulan dengan akhiran 156. Nah teman-teman, kita akan masuk materi dulu ya. Mohon disimak. Yang pertama itu ada latar belakang. Dalam data sensus menurut Badan Riset Urusan Sungai Nusantara, pada tahun 2023 di Indonesia itu ditemukan 25.733 sampah. Itu sampah plastik ya. Lalu berdasarkan data, sampah plastik itu didominasi dari sampah pembungkus, sampah makanan, alat rumah tangga, lalu dari perawatan dan perlengkapan pokok. Oleh karena itu, sampah plastik ini menjadi masalah utama di Indonesia. Penimbunan sampah plastik ini berdampak buruk bagi bumi kita. Lalu dampak buruk dari sampah plastik adalah pencemaran air minum, pencemaran udara, pencemaran tanah, kerusakan ekosistem laut, pemanasan global, dan membuat kondisi lingkungan menjadi tidak sehat dan juga tidak indah. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus bisa menanggulangi persoalan ini. Nah teman-teman, selain apa yang dijelasin oleh Mas Dawan tadi, adapun topik pembahasan kita pada siang hari ini mengenai plastik sampah. Itu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada penyebab permasalahan sampah plastik terjadi, yang ketiga ada alasan sampah plastik harus diatasi, dan terakhir adalah solusi nyata yang akan dilakukan oleh kelompok kami ke depannya. Baiklah, jadi ada identifikasi masalah yang dimana permasalahan di lingkungan sekitar yang akan diulas adalah mengenai sampah plastik yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Dawan. Dimana beberapa TPA di Yogyakarta itu sudah ditutup teman-teman karena sudah tidak ada penampungan sampah yang begitu banyak akibat penggunaan oleh manusia, yaitu kita sendiri. Maka dari itu, isu ini diambil dari kelompok kami supaya masyarakat tersadar bahwa sampah plastik di Indonesia sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat membahayakan bumi kita, di mana bumi kita sudah semakin tua dan juga suhunya semakin panas. Maka dari itu, kita harus menjadi manusia yang bertanggung jawab, bijaksana atas situasi saat ini. Kita masuk di penyebab terjadinya permasalahan sampah, yaitu ada pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang besar menyebabkan peningkatan volume sampah. Yang kedua, penyediaan TPA yang tidak merata di setiap daerah. Teman-teman bisa lihat ya pada gambar tersebut. Yang selanjutnya ada industri di Indonesia yang masih sangat tergantung pada kemasan plastik. Kemudian ada kurangnya penyediaan dana untuk program pengolahan sampah dari pemerintah. Ada lagi yaitu kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kemudian kesadaran lingkungan yang rendah. Berikutnya ada alasan permasalahan sampah plastik harus diatasi. Yang pertama itu pencemaran air minum, yang kedua itu pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah, yang keempat kerusakan ekosistem laut, yang kelima pemanasan global, dan yang keenam penurunan nilai estetika lingkungan. Solusi nyatanya itu adalah membawa botol minum atau tumbler saat bepergian dengan ini mengurangi sampah botol plastik kemasan. Kedua, membawa tempat makan yang bisa dipakai berulang kali. Ketiga, membawa tote bag saat berbelanja. Lalu yang terakhir adalah mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai sejarah. Nah teman-teman, di sini itu adalah salah satu poster yang dimana benar-benar kayak mengajak kita dengan persuasif, yaitu stop polusi sampah plastik di Indonesia, terlebih di Yogyakarta ya teman-teman. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.